saudara-saudara diam bersama dengan rukun? Untuk mereka bisa tetap diam bersama aja, nggak usah rukun. Itu berarti mereka choose to be together. Mereka memilih untuk tetap bersama-sama. Karena nggak gampang bagi mereka. Setiap bonding dalam hidup ini, yang paling cocok sekalipun bahkan suami istri, pasti ngalami ujian. Setiap ikatan batin bonding masuknya, itu pasti akan digoncang. Karena itu yang disebut di ayat ini saudara-saudara diam bersama dengan rukun apalagi, ini yang disebut dengan tested relationships. Ini pasca honeymoon kalau suami istri. Udah lewati kehidupan sehari-hari, masuk ke tahun 10, lalu ke tahun 20 pernikahan mereka dan seterusnya. Ini yang disebut tested relationship. Ini yang membedakan antara amatir dan profesional. Pemula, rookie atau veteran. Dan ini yang membuat perbedaan menyolok antara urapan yang baru, antara anggur yang baru, bagus sih, dengan anggur yang tua, bukan anggur lama. Anggur tua yang mahal. Ini bicara tentang experience atau pengalaman, hikmat bijaksana, ketekunan. Berbicara tentang kualitas yang terjamin. Ini vintage. Karena itu jangan menyerah di kilometer mana, jalan terus. Kalau memaafkan itu satu-satunya peluru yang Tuhan suruh Anda sekarang luncurkan, maafkan. Kalau mengasihi lagi atau mempercayai kembali, kalau itu satu-satunya jalan, jalani jalan surga itu sempit bukan? Kalau Anda yang pernah trauma sekarang harus trust untuk kesekian kali. Trust lagi, percaya lagi. Apabila saudara seiman, diam bersama dengan rukun. Ini tested relationship beyond common friendship. Ini hubungan yang teruji melampaui persahabatan biasa. Karena kecocokan seperti waktu di SMA, ini dengan itu klik sendiri, ini dengan ini klik, ada grup-grupan. Itu pun nanti akan digoncang loh. Karena itu akan diuji dengan waktu. Kalau dia nggak bisa evolusi, berlanjut transformasi, hubungannya bertambah kemudian kepada hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang punya esensi, hal-hal yang berisi, itu akan mati hanya menjadi reuni. Dan biasanya reuni bisa jadi sumber masalah juga bagi beberapa orang. Tested relationship beyond common friendship. If I'm with you just because I'm cocok with you, ini ngomong bahasa campur-campur. Kalau saya bersama dengan Anda hanya karena saya cocok dengan Anda, maka hubungan kita tidak teruji. Hubungan itu baru teruji ketika terjadi perbedaan. Dan mulai teruji. Hubungan itu baru teruji ketika mulai mengalami gesekan. Tapi biasanya, orang tutup telinga, nggak enak kan suara itu, seperti garpu dikenakan ke metal, sik, kan nggak enak. Sesama metal garpu dan sendok dari logam sama-sama digesek kan nggak enak suaranya. Tapi tahu nggak, pisau diasah juga demikian supaya tajam, supaya bisa dengan satu slice memotong steak yang tebal atau bahkan pisau operasi yang bisa menolong nyawa. Behold, lihatlah pasien yang membutuhkan. Behold, lihatlah steak yang bisa Anda makan. Kalau enggak, Anda bisa masalah pencernaan, steak 300 gram dimakan gitu aja kayak roti. Gimana mengunyahnya? Ususmu kerja berat. Lambungmu bisa sakit. Behold, apabila saudara diam bersama dengan rukun, that's powerful. They choose to be together in harmony. Isn't that wonderful? Saya sudah melampaui hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Ini sekarang hubungan yang bertepuk tangan. Bertepuk tangan pun coba lihat. Sakit nih dua-dua. Kecuali kalau tepuk tangannya basa-basi. Kalau saya tepuk tangan beneran. Ini sakit. Tangan kalau saya teruskan bisa merah. Apalagi kalau tepuk tangannya imbang seperti ini. Kalau begini lebih gak sakit sih. Pengalaman aja. Udah berpuluhan tahun saya tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau semuanya tangannya imbang seperti ini sama-sama kuat. Saya tepukkan. Sakit. Bisa merah.
They choose to be together. They choose to be together. Ini bukan hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Itu sudah lewat tadi, yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang berdiri di jalan orang berdosa, yang berjalan menurut nasihat orang fasik, itu udah lewat. Ini yang one family. Ini yang one church. Yang satu gereja, yang satu family, yang satu CG, yang satu kelompok sel, yang satu cell group, yang satu ministry, yang satu divisi, yang satu departemen, yang departemen dengan departemen yang lainnya, asal satu gereja. Kita masuk dulu aja di kategori-kategori yang lebih kecil. Nggak usah bicara tentang persatuan tubuh Kristus. Terlalu luas. Dimulai dulu dengan individu. Adakah orang yang baik hatinya dan dewasa rohani? Saya sudah masuk ke level persatuan yang bertepuk tangan. Bukan yang tidak disambut tangan. Ini pun penuh pembentukan. Yang disebut saudara-saudara itu partner, saudara itu mitra. Saudara-saudara itu rekan, saudara-saudara ini adalah covenantal relationship atau hubungan perjanjian. Bukan hanya suami istri, tapi juga rekan pelayanan. Tapi juga kongsian dalam bisnis kalau sama-sama anak Tuhan, apalagi itu persekutuan, bukan hanya kongsian. Ada level kepercayaan harus dibangun. Apabila saudara-saudara itu, kata saudara-saudara itu artinya rekan, mitra, persekutuan, saudara seiman. Diam bersama dengan rukun. Mereka akan dibentuk dan mereka tidak menyerah. They choose to be together. Mereka memilih untuk bersama. They must be great forgivers. Mereka pasti orang-orang yang dahsyat pengampunannya. Saya nggak berani berkata maha. Karena hanya Tuhan yang menyandang gelar maha atau kemahaan. Tapi hampir-hampir dituntut seperti Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa seperti Tuhan mengampuni. Ampuni seperti aku mengampuni. Kasih seperti, kan seperti Tuhan, aku mengasihi. Mereka dilatih oleh Sang Maha Kuasa untuk naik ke levelnya. Bukan Sang Maha Kuasa ditarik turun ke level bawah, ke level mereka. They choose to be together, they must be great, powerful forgivers, powerful lovers. Suami istri itu bisa tetap bersama, mereka pasti kekasih yang dahsyat. Yang saya maksudkan bukan nafsu, tetapi kasih sejati. Mereka pasti pengampun-pengampun yang luar biasa. Mereka pasti encourager, pendorong-pendorong iman yang tidak mau menyerah. Mereka pasti believers, orang-orang yang percaya atau menaruh percaya dulu kepada orang lain. Dan berlomba-lomba untuk saling mempercayai. Kalau nggak gitu, hubungan mereka sudah runtuh tahun ini. Hari ini, bulan ini sudah nggak ada. Saya bicara tentang persatuan yang bertepuk tangan. Yang sebelah tangan udah lewat. Orang dunia, saudara palsu. Saya bicara tentang yang bertepuk tangan. Cherish those people who are with you. Hargai orang-orang yang bersama denganmu. Hai suami, hargai istrimu. Hai istri, hargai suamimu. Anak, hargai. Orang tua, hargai anak. Rekan, hargai. Hargai rekan bisnisnya. Hargai rekan pelayanannya. Oh, haleluya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Tuhan itu adil. Kita gak akan melakukan persatuan atau mengusahakan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan kasih kita pengurapan. Dan pengurapan persatuan itu mengandung kekudusan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya turun. Urapan imamat yang terkandung dalam persatuan, you and I, Anda dan saya untuk hidup kudus, untuk hidup suci, menurut firman Tuhan, we cannot achieve that alone by ourselves. Kita gak bisa mencapai itu sendirian. Bahkan saya juga gak bisa loh, sekalipun saya pengkhotbah, sekalipun saya gembala, saya gak bisa. Saya butuh Anda. Tanpa didoakan mana bisa kita sejauh ini. Tanpa diingatkan, tanpa ada orang-orang yang menjaga, pencobaan akan semakin menjadi-jadi ya kan.
Paling tidak ada orang yang melihat Anda aja membuat Anda pikir 2 kali kalau mau berbuat sesuatu yang salah. Ada yang ditakuti. Selain Tuhan, ada yang ditakuti di dalam Tuhan dalam hidupmu. Bak minyak urapan kepala, di kepala Harun minyakan yang baik itu yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Persatuan itu sebenarnya benefit atau yang merasakan manfaatnya. Sekalipun kita harus bayar harga untuk mencapainya, yaitu kita sendiri. Karena ternyata bukan kita yang menjaga persatuan, salah. Persatuan yang menjaga kita. There is strength in numbers. Ada kekuatan dalam jumlah. Makanya Yesus berkata kalau doa, kalau kamu sendirian sudah nggak bisa tembus istilahnya. Kamu sendirian satu orang, udah merana jiwanya nggak tahu mulai dari mana berakhir di mana. Carilah saudaramu 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Aku ada di situ. There is strength in numbers. Ada kekuatan dalam jumlah. Kadang-kadang kita agak sedikit sungkan kalau ngomong soal angka. Seolah-olah jadi targetan kan. Tapi Roh Kudus gak pernah sungkan. Ditulis tuh di Kisah Para Rasul langsung hari itu 3.000 ditambahkan. Jadi jumlah mereka menjadi 3.120. 120 orang yang kena api Pentakosta di loteng atas di tingkat 2 mereka sembayang. 3.000 dibaptis jumlahnya ditambahkan. Roh Kudus sebut dengan jelas. Bahkan ada satu kitab di Perjanjian Lama namanya bilangan atau angka. There is strength in numbers. Tuhan tidak menghendaki Anda melalui dan mengarungi hidup ini sendirian. Anda bisa merasa sendirian, Anda nggak boleh sendirian. Perasaan lonely itu biasa, itu bagian dari psikologi manusia. Tapi you can never be alone in Christ. Dalam Kristus Anda nggak bisa sendirian. Doanya aja loh membuat Anda dalam komunitas, Bapa kami, bukan Bapakku. Nggak boleh doa begitu. Karena Alkitab ajarkan jelas, Our Father who art in heaven. Bapa kami. Berarti Anda punya Bapak, berarti Bapak punya keluarga, Anda di dalam family. Bapak kami, Anda menyebut dirimu sendiri majemuk. Aku nggak sendiri. Jangan tuntun aku ke dalam pencobaan. Aku nggak sendirian. Orang lain saudara seiman di tempat mana, di sebelah saya, di sekeliling saya mengalami yang sama. Saya nggak boleh merasa malang sendirian. Saya nggak boleh merasa bebanku paling berat. Saling menanggung beban. Karena kita punya saudara seiman. You can never be alone if you're in Christ. Persatuan itu menjaga kita. Ternyata persatuan itu menjaga family kita satu unit per satu unit. Per unit itu terjadi antara suami istri. Dan kalau dikarunia anak minimal 1 atau lebih, itu satu unit family. Anda gak bisa berdiri sendiri satu family ini. Satu family ini aja perlu supermarket loh. Untuk beli tisu, untuk beli sayur di pasar. Perlu untuk beli keperluan, sikat gigi, pasta, sabun cuci, sabun mandi. Gak ada satu keluarga itu bisa berdiri sendiri. Dia mungkin bisa usaha di bidang ini, dia perlu orang lain di bidang yang lain pula untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan tidak pernah menciptakan setiap keluarga itu sendirian. Aku tidak perlu gereja, aku tidak perlu saudara seiman. Nggak bisa, keluarga saya juga nggak bisa. Secara kerohanian juga nggak bisa. Whether you admit it or not, kita menyadari atau tidak, mengakui atau tidak, we need each other. Kita saling membutuhkan. Ada kekuatan dalam jumlah. Ternyata bukan kita yang menjaga persatuan. Persatuan yang menjaga kita. Atau lebih tepatnya, saling menjaga. Persatuan menjaga kita dan kita juga harus menjaga persatuan. Kalau kita tahu bahwa persatuan itu menjaga kita, terlebih lagi kita harus menjaga persatuan. Iya bukan? Dan minyak yang baik di atas kepala Harun, ke janggutnya turun. Bicara tentang minyak pelayanan. Persatuan itu juga yang menjamin selalu ada pelayanan dalam kehidupan kita. Karena pelayanan itu bukan program, pelayanan itu orang. Selama ada orang punya kebutuhan, kita dibutuhkan oleh Tuhan. Ternyata minyak yang mengalir
kepala Harun, imam besar itu, janggut turun, itu adalah minyak ministry. Itu adalah urapan korporat. Dan kekudusan, karena jubah Harun itu harus suci. Dia kalau mau keluar dari bait suci, bait Allah, apalagi ruang maha suci atau ruang maha kudusnya, dia harus copot baju linen itu, dia harus ganti dengan baju biasa. Kalau masuk harus ganti pakaian lagi, pakaian dinasnya. Jadi untuk saya dan Anda bisa hidup dalam kekudusan Allah, dalam pengajaran firman Tuhan. Sekalipun kita masing-masing punya Roh Kudus, kita nggak perlu orang mengajari kita mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu sendiri kan dari nurani. Kita nggak perlu orang lain mengajari kita. Roh Kudus mengajari kita dalam segala sesuatu. Bukankah itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Perjanjian Baru? Because in you there is the anointing. The believer's anointing. Urapan orang percaya sehingga kita tahu apa itu kebenaran. Tidak ada orang bisa menyesatkan. Kita bisa ngerti, ini off, ini off. Kita bisa tahu. Itu Roh Kudus. Meskipun demikian, ada jawatan guru. Ada gembala. Ada penginjil, rasul, dan nabi. Untuk membangun gerejanya dan jemaatnya. We need each other. Bahkan pengkhotbah pun, nabi pun dapat materi khotbahnya dari mana? Kalau dia betul-betul adalah abdi Allah, dia akan dapat pesannya dari manusia, dari Tuhan tentunya, tapi melalui atau di tengah-tengah umatnya. Pergilah ke tukang periuk itu. Pergilah ke pejunan itu, lihatlah di sana kuberikan firmanku. Nggak bisa kita itu menyampaikan hati Allah sebagai kutu buku. Kecuali Alkitab loh ya. Kita menyampaikan hati Allah dari melihat hati manusia atau hidup di tengah-tengah manusia. Berada di hati mereka dan mereka di hati kita. We need each other. No one stands alone. Untuk kita bisa hidup kudus, kuat dalam firman, kita butuh satu dengan yang lainnya. Untuk kita hidup dalam kekudusan dan kemenangan, setiap hari memikul salib dan mengalami kebangkitan. Bukan hanya kematiannya, tapi kebangkitan pula. Kita butuh sesama kita. Jadi persatuan itu yang menjaga kita. Persatuan yang menjamin pelayanan. Persatuan itu juga yang akan mengokohkan kekudusan di hidup kita. Kekudusan tidak bisa otomatis. Dia semi otomatis atau semi manual. Karena kita masuk dalam atmosfer urapan korporat. Kita sendiri harus memilih. Tapi kalau kita nggak punya korporatnya, kita individuan sendirian. Contohnya saja, Alkitab menyarankan, bukan Alkitab memperingatkan. Alkitab ini sangat realistis. Alkitab yang mencerminkan kuasa Allah tahu bahwa manusia punya batasnya. Manusia hanya debu dan tanah. Makanya Alkitab berkata dengan sangat tegas, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak imbang dengan orang tidak seiman. Sebab kalimat yang lainnya di dalam firman bunyinya begini, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab tahu, kalau Anda di komunitas yang salah, Anda mati. Sekalipun Anda tahu firman pun, ada di tempat yang kering, Anda kering. Ternyata persatuan yang salah, jikalau orang itu berkumpul karena kepahitan, atau gosiper bersama-sama, sukanya ngerumpi di situ. Negatif spirit. Kalau Anda berada di tempat-tempat yang bersama dengan orang-orang yang suka duduk dalam, kalau Anda duduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, berjalan menurut nasihat orang fasik, Anda pun akan jadi fasik, Anda pun akan jadi orang berdosa, Anda pun jadi pencemooh. Meskipun kita harus memilih, makanya saya sebut semi otomatis atau semi manual. Karena Tuhan memberikan kepada kita the soil atau tanahnya. Tapi kita memilih untuk tertanam dan bertumbuh atau tidak. Itu pilihan kuncinya di tangan kita. Tapi sekalipun kita pegang kunci, kalau soilnya salah, kalau itu benih yang sangat mutakhir, firman Allah loh ya, ditabur di aspal, burung yang makan, bukan Tuhan yang memetik buah dalam kehidupanmu. Ingatlah, the power of asosiasi, kerajaan Allah itu kerajaan covenant, kerajaan
perjanjian. Makanya ada New Testament, Old Testament, perjanjian lama, perjanjian baru, itu covenant. Our relationship, hubungan kita itu covenantal. Jadi saya tidak mau sembarangan berada dalam satu covenant dengan siapa saja. Karena itu saya menikah dengan istri saya. Karena istri saya adalah jodoh yang dari Tuhan. Kita tidak boleh kalau yang bujangan sembarang pacaran. Karena pacaran itu permulaan daripada covenant, bukan? Yusuf Maria contohnya tunangan. Saya nggak mau sembarangan kongsian. Saya harus betul-betul uji segala sesuatu. Saya juga nggak mau sembarangan bergereja. Penting sekali di mana saya tanam keluarga saya. Masa depan saya itu tergantung kerohanian. Dan kerohanian saya di mana, saya tidak sembarangan. Itulah sebabnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini, menganggap serius kepercayaan yang Tuhan beri dan jemaat berikan. Karena nyawa ada di tangan dan Tuhan akan menuntutnya dari kami. Jikalau salah, kami akan seperti Kain yang akan dituntut oleh Tuhan suatu hari. Mana adikmu, mana Habil yang kupercayakan padamu? Kenapa darahnya berseru dari tanah kepadaku? Persatuan itu menjaga kita. Persatuan itu yang membuat kualitas kita muncul karena komunitas. Dan komunitas itu quality karena kualitas yang dimunculkan di tengah-tengahnya, di dalamnya. Muncullah karunia-karunia. Setiap orang punya talenta 1, 2, 5 talenta. Seorang diberikan kemampuan untuk ini. Apakah semuanya miracle worker? Apakah semuanya mengadakan mujizat? Tapi ada yang diberikan kemampuan untuk memberi. Ada yang diberikan melayani. Barang siapa memimpin, memimpinlah dengan rajin. Muncul semuanya kualitas itu. Oh, luar biasa lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menjawab secara langsung ayam dan telur mana dulu. Telur dan ayam. Ada telur, muncul ayam. Ayam bertelur. Kualitas melahirkan komunitas. Komunitas terus melahirkan kualitas. Be careful. Who you hang out with, who you fellowship with. Bukan berarti jadi orang yang eksklusif, tidak mau ketemu sama orang dunia. Kenali who is who and who is not in your life. Kenali dulu siapa adalah apa, siapa bukan siapa dalam hidupmu. Saya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau mereka yang hidupnya sembrono, melanggar firman, saya ibah, masigu. Saya doakan mereka, saya anggap mereka adalah ladang penginjilan yang harus saya jangkau untuk Tuhan. Tapi bukan confident, dari situ kata confident contohnya, bukan seseorang yang bisa saya taruh rasa percaya untuk saya bisa menimbang nasihat bersama dengan mereka atau cara pandang. Kalau dengan orang yang salah, contohnya Anda pergi ke arisan yang gak keruan, lalu setelah itu Anda lagi masalah dengan suami, nah di sana dikatakan emangnya laki cuman dia seorang di dunia ini, matilah karena kita berjalan, bermain dengan nasihat orang fasik. I don't fellowship with all, but I must love all. Kita tidak boleh fellowship dengan semua orang, bersekutu. Tapi kita harus mengasihi semua orang. Itu dia, rahasia-rahasia persatuan. Dengan demikian ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Berarti selalu ada green and moist. Selalu ada hijau dan kelembapan, bukan lembab udara nggak enak. Maksudnya selalu basah dengan embun. Selalu segar kerohanian kita. Our spiritual man is always fresh. Manusia roh kita itu selalu segar. Hijau daunnya, tidak layu. Dan berbuah pada musimnya setiap waktu pandemi pun jadi. Moist. Aku basah, bibirku gak pecah, kering. Ada moisturizernya. Kulit saya juga tidak seperti kulit sisik. Sisiknya ular contohnya. Kulit saya mengkilap karena selalu ada lotion balsam Gilead. Itu maksudnya, I want you to stay fresh in my presence, you need others. Kau butuh orang lain juga. Ayat yang keempat, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata kehidupan selama-lamanya itu awet muda. Long lasting life, meskipun kita tidak bisa hidup selamanya di dunia. Tapi ini hidup kekal juga. Tapi ini bicara tentang kesegaran hidup yang dari Tuhan. Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Setiap hari dengan setiap hal kejadian silih berganti,
kekuatan baru kudapatkan untuk menghadapi tantangan-tantanganku di depan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ada janji di sini, commanded blessings. Kata kesana Tuhan memerintahkan berkat itu commanded blessings. Ada berkat yang diperintahkan. Apakah definisi berkat yang diperintahkan atau commanded blessings itu? Saya kasih 3, simple ya. Commanded blessings itu artinya berkat yang gak mungkin kebetulan. Orang berkata ini gak mungkin kebetulan. Ini ada perencananya di belakang. Ada tangan maestro yang memainkan. Ini seolah-olah bagi sorga sebuah percaturan yang kelihatan terlalu obvious. Terlalu ketara. Bahwa Tuhan yang mengaturnya. Tuhan berjanji di mana ada persatuan dengan orang yang tidak bertepuk sebelah tangan. Bertepuk tangan dalam hubungan-hubungan perjanjian, pernikahan contohnya, dan rekan. Kalau kita jaga terus, urapan kita akan menjadi anggur tua, bukan anggur lama. Dan pengalaman kita dalam Immanuel penyertaan Allah tiada duanya. Sebab berkat kita akan menyolok, bukan bicara soal materi, penyertaan saudara. Itu timingnya itu bisa pas on the dot. Orang berkata, wow kok bisa begitu dengan hidupmu. Itu nanti kesaksian orang, jangan memuji diri. Berkat yang diperintahkan, kesanalah aku perintahkan kehidupan. Artinya berkat yang tidak bisa diulang. Yang gini gak bisa di-repeat. Orang lain coba jalan di atas tanah kering di tengah Laut Merah. Sempoyongan kan kereta kudanya. Oklek. Nggak bisa, karena mereka nggak punya tiang awan. Tiang api dan tiang awan ada di sisi sono. Ada bersama dengan bangsa Israel. Orang Mesir nggak keruan. Berkat yang nggak bisa diulang, you cannot repeat. You can imitate. Kita bisa imitasi KW, mencontoh metodenya. Spiritnya nggak ada. Miracles-nya hampa. Dan tidak ada penyertaan Allah. Kita hanya bisa meniru sesuatu. Tapi hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita hanya bisa meniru, nanam dan nyiramnya. Berkat yang diperintahkan itu artinya berkat yang tidak bisa ditiru. Itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada 3 yang saya beritahukan. Gak mungkin kebetulan, terlalu ketara, tidak bisa diulang, tidak dapat ditiru. Itu dia. Maka saya berdoa di dalam nama Yesus. Di tahun yang akan datang, segera sesudah hari ini nanti, saya pasti di akhir tahun ini memberitahukan pada gereja Mawar Sion tercinta, apa yang menjadi visi kita tahun 2021. Sabar dulu, sabar menanti. Saya tutup dulu dari tema kita tahun ini. Bukan persatuannya ditutup, tapi temanya. Dengan rema-rema ini, untuk mengiring dan menggiring Anda. Tapi doa saya yang satu, ini pasti, yaitu jadikanlah rumahmu. Rumah Anda, di rumah Anda ya keluarga Anda. Hidupmu. Dan rumah ini tentunya, our beloved church, gereja kita tercinta, menjadi tempat kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. May this house, biarkan rumah ini dan rumah Anda, like father, like son, bukan? Menjadi rumah kegerakan nomor 1. Menjadi rumah kesembuhan. Dan menjadi rumah kebajikan. Rumah kegerakan. Terjadi kegerakan Roh Kudus yang tidak bisa ditiru. Menjadi rumah kesembuhan di mana orang-orang berada di rumah ini menerima kesembuhan. Mereka yang sakit jiwanya disembuhkan di sini. Mereka yang sakit hidupnya disembuhkan di sini. Mereka yang sakit rumah tangganya disembuhkan di sini. Yang sakit keuangannya disembuhkan di sini. Mereka yang sakit fisiknya, badannya, there is healing. In Jesus' name, in this house, di rumah ini. Dan menjadi rumah kebajikan dan kemurahan. Di mana ada orang-orang yang disebutkan sungguh alangkah baiknya
orang-orang yang betul-betul memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang papa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebajikan, kemurahan mengikuti itu bukan menerima tapi memberi. Di mana kita akan memperhatikan komunitas kita. A church that moves to bless the poor. Gereja yang bergerak untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan hidup mereka pun tak akan kekurangan defisit kebajikan dan kemurahan. Allah tidak pernah lika-liku dengan orang yang jalannya lurus. Kepada orang yang bajik, Tuhan akan bajik dan benar. Kepada orang yang jalannya liku-liku, Tuhan akan liku-likukan jalannya kepada mereka. Saya bersyukur, saya berdoa tahun-tahun yang akan datang. Mawar Sharon Peduli, MSP di tempat ini juga akan semakin bersinar terang. We desire as a church. This place is, tempat ini, this house is the house of healing. Tempat kesembuhan. Rumah ini juga rumah kebajikan. Biarkan hidup Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda mengalami kebajikan dan kemurahan. Hanya satu pesan saya, tetaplah bersatu dalam kasih Tuhan. Haleluya.